Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramadhani. Di sini saya akan membahas mengenai Perang Dunia Pertama. Latar belakang dari pecahnya Perang Dunia Pertama yaitu disebabkan oleh kekuatan saingan Eropa yang membentuk aliansi selama abad ke-19. Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia membentuk Triple Aliansi. Inggris Raya, Prancis, dan Rusia membentuk Triple Entente. Pada saat itu terjadi ketidakstabilan politik dan persaingan yang mengancam aliansi-aliansi tersebut. Ketegangan meningkat antara Austria-Hungaria dan Serbia ketika nasionalis Serbia berusaha menyatukan semua bangsa Slavia yang tinggal di wilayah Balkan menjadi satu negara, termasuk Slavia Selatan dan Austria-Hungaria. Keberhasilan Jerman dalam Perang Prancis-Jerman mendirikan Kekaisaran Jerman. Pengambilalihan Jerman atas Alsace dan Lorraine menciptakan keinginan untuk membalas dendam oleh Prancis. Kemudian latar belakang lainnya yaitu pembunuhan terhadap Adipati Agung Austria yang bernama Franz Ferdinand dan istrinya oleh nasionalis Serbia Bosnia yang bernama Gavrilo Princip pada tanggal 28 Juni 1914 tiba-tiba memicu konflik di wilayah tersebut. Adapun strategi-strategi Perang Dunia Pertama yaitu yang pertama ada strategi rencana Schlieffen, yaitu strategi rencana Schlieffen ini adalah sebuah rencana militer yang dikembangkan oleh Jenderal Jerman Alfred von Schlieffen pada abad ke-20. Rencana ini dirancang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Jerman dalam pertempuran di Perang Dunia Pertama, terutama dalam menghadapi kemungkinan serangan ganda dari Prancis di barat dan Rusia di timur. Rencana Schlieffen ini didasarkan pada asumsi bahwa Rusia akan membutuhkan waktu yang lama untuk sepenuhnya mobilisasi pasukannya, sementara Prancis dapat lebih cepat untuk menyerang Jerman. Oleh karena itu, rencana ini bertujuan untuk mengalahkan Prancis secara cepat sebelum pasukan Rusia sepenuhnya siap untuk bertempur. Pada dasarnya, rencana Schlieffen ini mengandalkan serangan melalui Belgia yang dianggap sebagai rute tercepat dan teraman untuk mencapai Prancis. Rencana ini melibatkan pengepungan cepat terhadap Paris dengan menerobos garis pertahanan Prancis di sebelah barat. Setelah mengalahkan Prancis, pasukan Jerman diharapkan dapat beralih ke timur untuk menghadapi pasukan Rusia di sana. Kemudian ada strategi yang kedua, yaitu bernama strategi front timur. Dalam konteks Perang Dunia ini mengacu pada serangkaian taktik dan operasi yang digunakan oleh pasukan Jerman dan sekutu mereka yaitu Austria-Hungaria untuk melawan pasukan Rusia di front timur selama konflik tersebut. Beberapa strategi utama yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pengepungan, yang mana Jerman menggunakan taktik pengepungan untuk mengisolasi dan mengepung pasukan Rusia yang lebih besar di wilayah tertentu. Mereka berusaha memutus jalur pasokan dan komunikasi Rusia menjebak mereka dalam kantong-kantong terkepung dan kemudian menghancurkan pasukan musuh secara bertahap. Pengepungan ini seringkali melibatkan manuver cepat pasukan Jerman dan memanfaatkan keunggulan logistik serta dukungan udara dari mereka. Yang kedua ada operasi gabungan, yang mana Jerman dan Austria-Hungaria melakukan operasi gabungan untuk menghadapi Rusia.
Dengan berkoordinasi secara efektif, pasukan Jerman dan Austria-Hongaria saling mendukung dan saling melengkapi satu sama lain dalam serangan dan pertahanan. Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan kelemahan atau celah dalam pertahanan Rusia dan menyerang mereka dari berbagai penjuru arah. Kemudian ada dampak dari Perang Dunia Pertama ini, yaitu Perang Dunia Pertama sebanyak 8,5 juta tentara dan sekitar 13 juta warga sipil tewas dalam Perang Dunia Pertama. Kemudian 4 dinasti kekaisaran runtuh akibat perang ini, yaitu ada Kekaisaran Habsburg di Austria-Hongaria, Hohenzollern di Jerman, Kesultanan Ottoman di Turki, dan pengungsi di Jerman ini mendukung penyebaran flu Spanyol. Kemudian dampak lainnya yaitu peta Eropa berubah untuk selamanya akibat Perang Dunia I ini. Dan dampak yang terakhir yaitu ada revolusi Rusia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.